some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video psikologi pendidikan untuk melengkapi ujian UAS akhir semester dari Ibu Dr. Devi Darmayanti MSI dengan judul Hakikat dan Teori Perkembangan Intelijensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amira Mufidah Rahab dengan NIM 03031015. Di sini saya akan membahas bagian pengertian intelijensi dan perkembangan teori intelijensi. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian intelijensi dan perkembangan teori intelijensi. Intelijensi ialah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Intelijensi atau kecerdasan intelektual adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan dengan cara disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional tersebut. Nah, intelijensi merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan secara fleksibel pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Individu dikatakan berperilaku intelijensi apabila ia mampu melakukan sesuatu secara efektif tanpa bantuan orang lain atau sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan teori intelijensi. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori tentang intelijensi. Yang pertama itu ada menurut Charles Perman. Dia mengemukakan bahwa intelijensi bukanlah kemampuan tunggal, melainkan terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu faktor umum dan yang kedua adalah faktor khusus, yang biasa disebut dengan duifaktor atau bifaktor. Nah, faktor umum memiliki beberapa karakteristik yang merupakan kemampuan umum yang dibawa sejak lahir, bersifat konstan, dipergunakan dalam setiap kegiatan individu, dan lain sebagainya. Dan juga faktor khusus juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu dipelajari dan diperoleh dari lingkungan, bervariasi dari kegiatan yang satu dengan lainnya, dari individu yang sama. Nah, dua faktor ini mungkin terlihat beda, akan tetapi kedua faktor ini di atas sama dan sangat penting dalam mengenali kemampuan individu ketika berpindah dari satu situasi ke situasi lainnya. Nah, yang kedua ada menurut Sternberg. Dia mengatakan bahwa intelijensi terbagi menjadi tiga, yaitu konseptual, kreatif, dan kreativitas. Nah, untuk konseptual yaitu komponen pemrosesan informasi yang digunakan dalam intelijensi. Konseptual ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu komponen regulasi dan kontrol, komponen implementasi, dan komponen untuk mengambil informasi baru. Sedangkan kreativitas ialah kemampuan untuk menghadapi tantangan baru secara efektif dan mencapai tingkat berpikir yang memudahkan dalam menghadapi masalah yang muncul. Yang terakhir adalah kontekstual, yaitu kemampuan berada dalam lingkungan yang memungkinkan seseorang untuk sukses, beradaptasi dengan lingkungan, dan melakukan perubahan lingkungan sesuai kebutuhannya. Misalnya itu adaptasi dengan lingkungan baru atau di tempat yang baru. Nah, selanjutnya itu ada Louis L. Thurston. Nah, teori Thurston ini kadang-kadang disebut dengan teori kemampuan primer. Adapun faktor-faktor yang terdapat di dalam teori menurut Thurston ini yang pertama yaitu penalaran linguistik, kelancaran kata, angka, ruang, memori asosiatif, konsep kecepatan perseptual, dan induksi atau penalaran umum. Nah, selanjutnya ada menurut Howard Gardner. Dia juga mengemukakan bahwa intelijensi itu terdiri dari 7 kelompok, yaitu intelijensi linguistik. Intelijensi linguistik ini yaitu kemampuan menggunakan bahasa dalam memahami bacaan. Yang kedua, intelijensi logika matematika, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan logika, matematika, dan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga itu ada intelijensi spasial, yaitu kemampuan membentuk suatu model mental dari masalah spasial meliputi kemampuan menggerakkan dan mengoperasionalkan
sesuai dengan model tersebut. Nah, yang keempat itu ada intelijensi musik, yaitu kemampuan menggunakan bahasa musik. Nah, yang kelima itu adalah intelijensi kinestik tubuh. Nah, yaitu kemampuan memecahkan atau melihat masalah dengan cara menggunakan bagian-bagian tertentu dari badan atau seluruh badan. Intelijensi interpersonal itu yaitu kemampuan memahami orang lain dan motivasi-motivasi mereka, dan kemampuan mengetahui bagaimana bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah intelijensi intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan cara melihat ke dalam diri sendiri, bagaimana kapasitas untuk membentuk model yang akurat dan jujur mengenai diri sendiri, yang dapat digunakan untuk menjalani hidup secara efektif. Nah, yang terakhir itu ada menurut Fluid and Crystallized Intelligence menurut Cattell. Nah, dia mengemukakan bahwa terdapat dua komponen yang berbeda dari intelijensi umum atau faktor umum. Yang pertama itu, anak-anak berbeda dalam hal fluid intelligence, yaitu kemampuan memperoleh pengetahuan secara cepat dan beradaptasi terhadap situasi baru secara efektif. Nah, yang kedua itu, anak-anak berbeda dalam hal crystallized intelligence, yaitu kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang terakumulasi dari berbagai pengalaman, sekolah, dan budaya. Nah, dua komponen ini bisa lebih atau kurang relevan untuk menangani tugas-tugas yang sudah sering dihadapi, khususnya yang sangat dipengaruhi oleh bahasa dan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Talisa, nomor NIM 0303221005. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Amira Mufidah Harahap, yaitu materi saya pengukuran inteligensi, keterbelakangan mental, hubungan inteligensi dengan bakat, kreativitas, dan prestasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran inteligensi. Pada awal tahun 1900-an, para pegawai di sekolah Prancis meminta psikologi Alfred Binet untuk mengembangkan suatu cara agar dapat mengidentifikasi siswa yang mungkin tidak memperoleh manfaat dari proses belajar mengajar di sekolah reguler dan dikarenakan membutuhkan pendidikan khusus. Kemudian, Alfred Binet merencanakan sebuah tes yang mengukur pengetahuan umum, pembenaran kata, persepsi, memori, dan pemikiran abstrak. Ketika ia mengerjakan, ia merancang versi awal yang kini disebut dengan tes inteligensi atau intelligence test. Alfred Binet dan pembantunya Simon menyusun sekumpulan pertanyaan-pertanyaan yang dikelompokkan menurut umur, dimulai dari umur 3 sampai 15 tahun. Sehingga kita dapat melihat perbedaan IQ atau intelligence quotient pada tiap-tiap anak atau orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterbelakangan mental atau mental retarded. Anak yang memiliki IQ 80-89 dikategorikan sebagai anak yang bodoh. Biasanya mereka mengalami kesulitan dalam belajar karena rendahnya kemampuan mereka dalam menerima, menyerap maupun mengolah informasi. Mereka biasanya memerlukan waktu yang lebih banyak untuk bisa menguasai materi tertentu. Pada umumnya, penyandang tunagrahita ringan hanya bisa mengikuti pelajaran pada tingkat pendidikan SD saja dan akan mengalami kesulitan jika mengikuti pendidikan selanjutnya. Implikasi dari pemahaman pendidik tentang anak yang menyandang tunagrahita ringan maupun anak yang memiliki IQ mendekati normal dan mungkin ada di dalam kelas reguler adalah dengan menyesuaikan materi yang lebih sederhana, strategis pembelajaran yang lebih mempermudah mereka dalam mencerna pelajaran dan dengan waktu yang lebih lama. Agar sukar pendidik apabila kelasnya berisi anak-anak yang kemampuannya heterogen dari yang rendah, normal, cerdas, dan sangat cerdas. Tentu sangat dituntut kesabaran serta keterampilan profesional yang tinggi.
Apabila pendidik kelas reguler tidak memiliki kemampuan khusus dalam menangani anak-anak berbakat intelektual atau yang memiliki kecerdasan di bawah normal, maka sebaiknya anak-anak tersebut dimasukkan di dalam kelas atau sekolah khusus sesuai dengan kapasitas intelektual mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan inteligensi dengan bakat, kreativitas, dan prestasi. Inteligensi berhubungan dengan bakat. Anak yang berbakat adalah anak yang cerdas atau mempunyai inteligensi yang tinggi. Kemampuan intelektual menjadi salah satu ukuran keterbakatan. Bakat berhubungan dengan kreativitas. Kreativitas telah menjadi dimensi baru untuk mengidentifikasi keterbakatan. Keterbakatan selain mencakup kemampuan intelektual tinggi, juga menuju pada kemampuan kreatif. Bakat dalam pengertian baru mengandung dimensi kreatif. Inteligensi sering dihubungkan dengan kreativitas. Orang yang mempunyai IQ tinggi belum tentu kreatif, tapi orang yang kreatif sudah pasti memiliki IQ yang tinggi. Banyak ahli sepakat bahwa inteligensi berhubungan dengan prestasi. Oleh karenanya, variasi dalam prestasi dapat diramalkan berdasarkan variasi dalam inteligensi. Nilai tes inteligensi sangat korelasi dengan berbagai parameter prestasi akademik atau nilai kelangsungan di sekolah, kemungkinan lulus, dan lain-lain. Anak yang mencapai nilai lebih tinggi pada tes seperti Stanford Binet dan Whistler Intelligence Scale mendapatkan nilai yang lebih baik, lebih menikmati sekolah, lebih mampu mengikuti pelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan selanjutnya cenderung mendapatkan keberhasilan kerja yang lebih besar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Siregar dengan NIM 0303221004. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Najwa, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang dan anak berbakat intelektual atau gifted. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. 1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh ciri-ciri dan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan kita, yakni dapat atau tidaknya kita menyelesaikan suatu masalah. Pertama-tama ditentukan oleh pembawaan. Orang ada yang pintar, ada juga yang kurang pintar. Meskipun telah melakukan pelajaran dan latihan yang sama, namun perbedaan tetap masih ada. Yang kedua, kematangan. Setiap organ pada tubuh manusia mengalami kematangan, baik fisik maupun psikis. Dapat dikatakan telah matang jika ia telah mampu mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Anak-anak tidak dapat memecahkan masalah atau soal tertentu karena soal terlalu sukar baginya. Organ tubuh dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk memecahkan soal itu. Kematangan berhubungan erat dengan umur. 3. Pembentukan. Ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Dapat kita bedakan pembentukan disengaja yang dilakukan di sekolah dan pembentukan yang tidak disengaja pengaruh alam sekitar. Yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Dalam diri manusia terdapat motif atau dorongan yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat baik dan lebih giat lagi. Yang kelima, kebebasan. Setiap manusia dapat memilih metode apa yang ia pilih dalam memecahkan masalahnya. Anak berbakat intelektual atau gifted. Istilah anak berbakat berasal dari kata gifted and talent, yaitu anak yang diidentifikasi memiliki kemampuan unggul, mampu mencapai prestasi yang tinggi. Mereka membutuhkan program pendidikan yang berdiferensiasi di atas layanan jangkauan sekolah biasanya agar dapat mewujudkan bakat-bakat mereka secara optimal, baik bagi pengembangan diri maupun untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat. Keberbakatan bukan hanya ditentukan oleh unsur kecerdasan atau intelijensi yang tinggi, tetapi juga didukung oleh aktivitas dan peningkatan diri terhadap tugas yang tinggi. Anak berbakat intelektual dapat ditemukan di kelas reguler, meskipun mereka sebenarnya membutuhkan layanan khusus.